Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar kalian semua? Gue selalu berharap nih kalian dalam keadaan sehat walafiat dan rezekinya lancar. Amin. Sebelumnya gue makasih banget nih buat kalian yang udah mau mampir dan klik video ini sehingga video ini jadi tontonan kalian di hari ini. Kali ini gue bakal nge-review film Indonesia yang berjudul Guru-Guru Gokil. Film bergenre drama komedi ini udah tayang nih tahun 2020 kemarin yang disutradarai oleh Samaria Simanjuntak. Film ini tuh bercerita tentang seorang laki yang bernama Taat yang berambisi nih untuk sukses tapi lebih sering menemui kegagalan dalam karirnya. Karena baginya sukses itu berarti memiliki uang banyak. Mau tahu ceritanya kan? Langsung aja kita check it out. Film ini dibuka dengan memperlihatkan dua orang yang sedang berada di sebuah tempat yaitu Taat dan Rahayu tengah membuka sebuah tas yang berisi uang. Tak berapa lama nih ya, ada orang yang mencoba membuka pintu tempat itu. Scene pun kemudian berganti nih dengan seorang guru bahasa Indonesia bernama Pak Pur yang diperankan oleh Arswendi Bening tengah mengajari seorang murid. Yang tak lain, murid itu tuh merupakan anaknya sendiri bernama Taat Pribadi yang diperankan oleh Gading Martin. Saat dewasa, Taat pun memutuskan untuk pergi nih karena sudah tidak tahan hidup dengan ayahnya yang bekerja sebagai guru. Taat pun ingin menunjukkan nih kalau dia bakal jauh lebih berhasil daripada menjadi seorang guru. Ketika dia merantau nih ya, dia itu melakukan pekerjaan apa aja. Namun ada saatnya nih di mana Taat sudah benar-benar kehabisan uang. Sampai akhirnya dia pun memutuskan untuk kembali pulang. Saat sudah pulang ternyata ada tamu nih di rumah bapaknya. Namun di sini Taat justru diabaikan nih oleh Pak Pur yang sakit hati karena selama ini Taat tidak pernah pulang-pulang. Taat pun merasa malu nih dan bersalah di depan tamu dan bapaknya. Keesokan harinya si Taat ini mencoba untuk membuat vlog tentang rumahnya. Saat mencoba di-upload ternyata kuotanya habis dan saat itu pula dia sedang berada di counter. Nah saat itu juga nih dia nggak sengaja ngelihat spanduk ketenaga kerjaan. Kemudian Taat pun mencoba mendaftar pekerjaan nih dengan cara membohongi agennya. Taat menyewa seorang remaja lelaki sebagai adiknya yang disuruh berpura-pura sedang sakit. Karena kasihan melihat adiknya ini sedang sakit, agen pun akhirnya membantu Taat nih. Taat juga mencoba meyakinkan agen kalau dia kerja apa aja pasti beres. Seketika itu pula nih, Taat melihat pamflet menjadi staf kapal pesiar. Namun karena biayanya mahal, si agen pun menyarankan Taat untuk datang ke tempat yang ia tujukan. Si Taat pun akhirnya datang nih ke sebuah alamat yang ditunjukkan oleh si agen itu, yang tak lain itu adalah bekas alma maternya dulu yaitu sebuah SMA. Dimana di SMA itu juga nih tempat bapaknya ngajar. Saat masuk ke ruang guru, Taat bertemu dengan seorang guru wanita nih dan dia mencoba melamar kerjanya lewat guru itu. Si Taat ini langsung mengeluarkan jurus gombalannya nih yang akhirnya ditertawakan oleh beberapa murid yang ada di sana. Dan ternyata guru wanita itu merupakan kepala tata usaha di sana bernama Rahayu yang diperankan oleh Faradina Mufti. Bu Rahayu pun marah nih dengan tindakan Taat yang kurang sopan. Saat Bu Rahayu akan memukul Taat dengan sebuah map, Bu Indah mencegahnya. Bu Indah sendiri merupakan kepala sekolah di sana yang diperankan oleh Asri Welas. Taat pun kemudian menjelaskan nih tentang kedatangannya pada Ibu Indah. Bu Indah sangat bersyukur nih dengan kedatangan Taat sebagai guru pengganti. Bu Indah pun langsung menerima Taat nih sebagai guru sementara yang mengajar sejarah. Namun Bu Rahayu mencoba untuk meminta Bu Indah melihat berkas lamarannya dulu nih. Dan keesokan harinya Taat pun tengah bersiap-siap. Bapaknya Taat yang udah tahu kalau Taat mau ngajar di sana pun meminta Taat agar menjaga nama baiknya. Adegan pun berlanjut dengan Taat yang menyerahkan ijazah yang belum sempat dia bawa kemarin nih kepada Bu Rahayu. Seketika itu pula datanglah Pak Gagah yang diperankan Ibnu Jamil tengah membawa buku paket. Kemudian saat berjalan di lorong sekolah, Taat melihat dua orang murid yang tengah berbincang masalah HP yang rusak. Sambil berjalan, Taat pun berpikir nih, kenapa guru-guru di sekolah ini sangat betah ngajar di SMA ini. Taat pun kemudian masuk nih ke ruang kelas 12 IPS 1. Saat masuk, Taat udah mulai dikerjain nih sama muridnya. Tak berapa lama saat Taat nyoba memperkenalkan dirinya nih ya, datang seorang murid berandalan yang tak lain adalah remaja yang sempat ia sewa sebagai adiknya kemarin. Saat teman kelasnya nyuruh duduk nih ya, si Taat ini langsung membekap dan membawa murid ini keluar. Taat berjanji nih akan membayar uang sewa
membukanya nanti setelah gajian. Namun murid itu meminta sebelum waktu pulang sekolah, atau kalau enggak dia bakal ngasih tahu semua orang. Taat pun kemudian mulai mengajar nih dengan menyuruh muridnya membaca bab 8, 9, dan 10. Saat mengajar, dia selalu diawasi nih oleh murid berandal itu yang diketahui bernama Ipang yang diperankan oleh Kevin Ardilova. Saat sudah selesai jam mengajarnya, si Taat ini melihat murid yang bertabrakan dengan seorang guru dan mengeluh nih karena HP-nya rusak. Tak lain murid itu tuh yang tadi sempat ia lihat di lorong. Murid itu pun memfitnah gurunya yang telah menyebabkan HP-nya rusak. Si Taat pun akhirnya membantu guru itu nih yang bernama Nelson Manula, diperankan oleh Boris Bokir dengan membongkar tipu daya muridnya. Karena ngerasa udah nolong ini ya, si Taat ini mencoba memanfaatkan keadaan. Dia pun mengutang kepada Pak Manul. Tapi Pak Manul tidak bisa membantu nih dan menyarankan Taat untuk menemui guru yang mungkin bisa membantunya. Pak Manul pun memperkenalkan guru-guru yang ada di kantor nih. Sampai tiba Pak Manul memperkenalkan guru kimia bernama Bunir Mala, diperankan oleh Dian Sastro. Bunir sendiri nih secara penampilan astagfirullah, tapi secara otak Masya Allah, dia pun juga sedang hamil nih. Seketika itu pula datang nih Bu Rahayu yang menyampaikan gajian akan dipercepat. Semua guru di sana pun merasa gembira. Pak Manul menjelaskan nih Bu Rahayu juga mengajar sebagai guru matematika dan tidak ada yang mau pinjam uang darinya karena dia punya tanggungan seorang adik. Tak berapa lama nih ya, Pak Gaga juga masuk. Pak Manul pun menyarankan Taat untuk meminjam uang darinya. Saat Taat mencoba pinjam uang nih ya, dia berbohong dengan membawa-bawa Pak Pur. Tapi Pak Gaga ini hanya mampu meminjami 50.000. Pak Gaga juga menjelaskan nih bahwa Pak Pur sebentar lagi bakal pensiun dan Taat pun terkejut nih mendengar hal itu. Saat keluar ruang guru, si Taat ini melihat bapaknya nih sedang berbincang dengan murid dan dari belakang si Ipang menepuk pundaknya dan meminta bayarannya. Dan saat di rumah, Taat ini masih berpikiran nih untuk kerja menjadi seorang staf kapal pesiar dan berniat untuk minta uang dari Pak Pur. Keesokan harinya saat di sekolah, Taat ini sedang menunggu Pak Gagah yang saat itu tengah bersama Bu Rahayu. Taat pun meminta waktu sebentar nih untuk ngobrol dengan Pak Gagah. Kemudian Bu Rahayu pun meninggalkan mereka sambil membawa tas berisi uang gajian para guru. Saat hendak masuk ke dalam ruangan nih ya, si Bu Rahayu ini sempat bingung karena pintunya yang sudah terbuka. Nah, saat Taat dan Pak Gagah ini ngobrol tentang uang nih ya, tiba-tiba bel berbunyi. Pak Gagah pun langsung lari mengejar sesuatu yang tak lain itu adalah perampok. Sedangkan Taat sendiri mencoba untuk menyelamatkan Bu Rahayu yang ternyata sudah terikat. Bu Rahayu pun langsung berteriak, "Rampok, rampok!" Bu Rahayu pun kemudian meminta Taat untuk membantu Pak Gagah mengejar rampok itu. Aksi kejar-mengejar pun terjadi nih, dan saat sudah berhasil menangkap rampok itu, Pak Gagah malah dipukul pakai kursi oleh salah satu rampok. Taat pun kemudian berlari nih sambil membawa tas yang sudah berhasil ia dapatkan. Para perampok pun kemudian mengejar Taat nih sampai akhirnya Taat bisa dikalahkan. Perampok pun berhasil kabur dan membawa uangnya nih, dan tak berapa lama polisi datang ke sekolah melakukan investigasi. Polisi kemudian langsung menginterview si Taat nih karena Taat ini kan merupakan guru baru. Namun Bu Rahayu mencoba menjelaskan kalau Taat itu tidak terlibat dengan perampokan. Di sisi lain, Bu Indah meminta maaf nih kepada semua karyawan guru atas kejadian ini. Di saat semua sedang bersedih nih ya, Pak Pur mencoba menyemangati mereka. Kemudian Taat pun ikut nyeletuk nih dan meyakinkan mereka kalau uangnya pasti kembali. Di rumah sendiri, Pak Pur mencoba menasehati Taat nih agar mencari tambahan kerja dan jangan suka memberi harapan kosong hanya dengan kata-kata. Dan keesokan harinya di sekolah, Bu Manggar ini mencoba untuk berjualan, namun langsung dilarang oleh Bu Rahayu karena itu melanggar aturan. Taat pun kemudian mencoba menasehati Rahayu nih agar tidak terlalu kaku. Di sisi lain, masalah perampokan itu membuat Taat ini mulai mencurigai Pak Gagah nih karena polisi bilang ada orang dalam yang ikut bantu. Pak Manul juga bilang nih, selain Bu Rahayu yang punya kunci tata usaha, Pak Gagah juga punya duplikatnya. Taat pun kemudian mencoba untuk menyelidiki hal itu dan berkunjung ke rumah Pak Gagah. Saat hendak menyelidiki nih ya, si Bu Rahayu ini juga datang dan akhirnya mereka berdua pun menengok keadaan Pak Gagah bersama. Di rumah Pak Gagah sendiri sudah ada Pak Pur nih yang sedang berkunjung. Saat mereka berdua datang, Pak Pur pun pamit pulang. Nah, saat Bu Rahayu membuatkan minuman nih untuk Pak Gagah, Taat pun langsung mencari barang bukti amplop yang sempat disembunyikan Pak Gagah tadi. Bu Rahayu kemudian datang nih dan bertanya ada apa. Taat pun langsung mengatakan nih bahwa Pak Gagah adalah pelakunya. Saat Taat membuka amplop itu, ternyata amplop itu berisi surat pengunduran diri dari Pak Gagah. Bu Rahayu pun tidak mau terima nih dan langsung membuangnya, sedangkan
Taat sendiri merasa bersalah nih karena sudah menuduh sembarangan. Bu Rahayu kemudian pergi karena merasa kesal dengan keputusan pengunduran dirinya Pak Gagah. Nah, saat Pak Gagah mengambil kembali suratnya nih di tempat sampah, Taat juga mengambil selembar kertas yang ada gambarnya. Taat pun kemudian bertanya nih pada Gagah, gambar apa itu? Gagah menjelaskan kalau tadi polisi sempat datang ke rumahnya dan dia ingat perampoknya punya tato. Singkat cerita, Rahayu mengajak buka puasa Taat di rumahnya nih, yang ternyata Ipang adalah adik kandung Rahayu. Ipang pun mencoba mengerjai Taat nih dengan memasukkan banyak cabai di risol yang akan dimakan Taat maksudnya. Akhirnya Taat pun menahan pedasnya nih karena udah makan risol itu sambil mendengar cerita Rahayu. Tapi hal itu malah menguntungkan si Taat nih, yang akhirnya tangannya dipegang sama Rahayu ketika dia mau ngambil minuman. Ipang pun merasa kesal nih melihat hal itu, dan saat mencuci piring, si Taat ini nyoba untuk menghibur Rahayu. Taat pun kemudian pulang nih, dan saat pulang dia ditelepon nih oleh agen untuk membayar biaya pendaftaran. Di sekolah sendiri, Taat ini terus mencoba menggambar tato si pelaku. Para murid pun bertanya tentang kejadian perampokan itu. Salah seorang murid cewek pun menawarkan bantuan nih, dan Taat pun menunjukkan gambarnya dan bertanya kira-kira gambar apa itu. Para murid pun akhirnya mulai bekerja sama nih menggambar tato sesuai yang diingat Taat. Saat sudah selesai, si Taat pun memotretnya nih, dan di kelas lain Rahayu sedang mengajar matematika. Taat langsung masuk nih dan membawa Rahayu keluar. Semua murid yang ada di kelas itu pun merasa lega nih karena merasa sudah tertolong dengan adanya si Taat. Biasalah, jam kos sama gurunya pergi itu adalah surga bagi para murid. Taat dan Rahayu pun pergi nih ke ruang guru. Di situ sudah ada Bu Nirmala yang tengah menangis dan didampingi oleh Pak Manul. Taat pun langsung nyoba bertanya nih sama Pak Manul mengenai tato itu. Bu Nirmala yang sedang menangis pun tiba-tiba nyeletuk nih kalau tato itu mirip kacang ijo. Seketika itu pula nih Bu Nirmala kemudian curhat tentang suaminya, bahwa sebenarnya 3 bulan lalu dia mencari suaminya yang rajin berjudi. Suaminya punya hutang banyak nih sama Pak Le, tapi malah kabur, dan ternyata tato itu merupakan tato anak buahnya Pak Le. Adegan pun berlanjut yang memperlihatkan Ipang tengah memegang coklat nih untuk cewek sekelasnya yang dia suka bernama Saulina, diperankan oleh Shakira Jasmine. Taat yang melihat hal itu pun meledeknya nih karena Ipang gak berani nih buat ngasih coklatnya. Ipang pun akhirnya memilih pergi nih, namun si Taat malah memanggil Saulina. Ipang pun mencoba mencegahnya nih, namun keburu Saulina nengok. Taat pun berdalih nih dengan memberikan Lina tugas yang harus dikerjakan bersama Ipang. Setelah memberikan tugas itu, si Taat pun kemudian pergi nih meninggalkan mereka berdua. Saat Ipang mencoba menjelaskan Saulina tentang tugasnya nih ya, si Saulina ini udah keburu dijemput duluan. Tapi akhirnya si Ipang memberanikan diri untuk memberikan dia coklat. Malamnya saat Taat mencuci mobil dengan Pak Manul, dia mempunyai ide nih untuk mengikuti penagih hutang itu dari rumahnya Bu Nirmala dengan menggunakan mobil yang sedang dicucinya. Keesokan harinya Pak Manul, Bu Nirmala, dan Taat pun sudah berada di mobil nih untuk mengawasi. Mereka pun mulai mengikuti penagih hutang itu nih, sampai akhirnya penagih hutang itu masuk ke sebuah tempat. Mereka bertiga pun mencoba untuk tetap menunggu di mobil nih. Nah, saat menunggu di mobil, Rahayu ini telepon mengabarkan bahwa gambar tato itu sudah dikirimkan ke polisi dan memang ada kaitannya sama Pak Le. Saat pintu tempat itu terbuka nih ya, keluarlah sebuah truk. Taat pun akhirnya memutuskan untuk masuk ke tempat itu dengan cara merusak mobil. Mereka bertiga pun masuk nih dengan Bu Nirmala yang menyamar bersama Pak Manul menjadi seorang Pak Haji dan Bu Haji. Taat pun mencoba berkeliling nih dan mengawasi tempat itu. Saat ada yang datang, Taat berpura-pura menjadi montir yang bersembunyi di bawah mobil. Akhirnya Taat pun melihat sosok Pak Le nih. Singkat cerita, mobil pun selesai diperbaiki. Karena tidak mempunyai uang, akhirnya jam tangan Pak Manul jadi korban. Mereka bertiga pun pulang nih. Di sini Pak Manul dan Bu Nirmala meminta kalau mau menyelidiki lagi harus bawa Bu Rahayu. Akhirnya saat di sekolah, Taat ini mencoba mengajak Bu Rahayu nih, namun tiba-tiba Bu Indah datang dengan membawa tugas sejarah Lina dan Ipang. Yang ternyata guys, itu tuh tugas merangkum sejarah ganja. Nah, karena hal ini nih, orang tua Lina ingin datang dan mantau cara mengajar si Taat. Taat pun kemudian mempersiapkan segalanya nih dengan belajar menjadi seorang guru yang benar agar presentasinya berhasil ketika ditinjau orang tuanya si Lina nanti. Dia pun coba belajar nih dari Pak Manul dan Bu Nirmala, namun belum ada yang membuatnya nyaman. Sampai akhirnya dia melihat sosok Pak Pur yang merupakan ayahnya sendiri nih yang tengah mengajar. Bedanya di kelas Pak Pur ini semua murid begitu memperhatikan. Taat pun memperhatikan cara mengajar Pak Pur dari luar jendela. Saat sudah selesai, Taat pun kembali ke
ke kelasnya nih, dan semua murid di kelas itu melongo saat melihat penampilan Pak Taat yang berbeda. Setelah selesai jam mata pelajarannya di perpustakaan, Ipang menemui Pak Taat nih. Ipang pun ingin membalas budi nih dengan mencoba membantu Pak Taat. Keesokan harinya saat kedua orang tua Lina mantau nih ya, si Ipang dan Lina pun mempresentasikan ganja yang justru malah mengajari hal positif di dalam presentasinya. Semua yang ada di dalam kelas pun bertepuk tangan nih, dan karena presentasi itu berhasil, Bu Rahayu pun membantu Taat untuk menyelidiki Pak Le. Singkat cerita, Bu Rahayu pun sedang latihan nih untuk memotong sebuah seng di sawah dengan ditemani Taat. Taat pun kemudian saling bertukar cerita nih tentang pekerjaannya sama Bu Rahayu dan mengajak Bu Rahayu untuk berteriak mengeluarkan keluh kesahnya. Malam harinya mereka pun mulai menjalankan rencananya nih dengan Pak Manul mencoba mengalihkan penjaga dengan mengadaknya ke penampungan mobil bodong. Saat Taat dan Rahayu ini mencoba untuk memotong sengnya, Nirmala malah melakukan panggilan dengan walkie-talkie yang menimbulkan suara. Akhirnya salah satu penjaga di sana mendekat ke arah Taat dan Rahayu nih, tapi untungnya mereka berhasil masuk tepat waktu. Adegan di scene ini pun persis nih seperti adegan di awal film saat mereka sudah berhasil menemukan tasnya, ternyata mereka bersembunyi di dalam kotak yang akhirnya diangkut oleh truk. Nirmala yang mengetahui hal itu pun mencoba menghubungi Pak Manul nih yang sedang berhadapan dengan penjaga. Saat sedang dicekik, Ipang datang dan memukul penjaga itu menyelamatkan Pak Manul. Nirmala pun mencoba mengejar truk itu dengan mobil nih. Rahayu dan Taat mencoba menghentikan truk itu dengan membuat suara dari dalam box truk. Supir pun akhirnya turun nih dan nyoba ngecek, karena tidak ada apa-apa, truk pun kembali jalan. Nirmala sendiri sudah berada di depan truk nih dan meminta arahan selanjutnya dari Rahayu dan Taat. Tapi si Pak Manul malah nyeletuk nih dan menyuruh Nirmala untuk membawa mobil pelan-pelan ke tengah. Saking pelannya, si supir truk langsung turun dan menyuruhnya untuk minggir. Bukannya minggir nih ya, si Nirmala pun memanfaatkan kesempatan ini untuk mengalihkan si supir. Dia curhat panjang lebar tuh tentang masalah hidupnya ke si supir itu. Sedangkan di sisi lain, Manul dan Ipang mencoba untuk mengeluarkan Rahayu dan Taat dari dalam truk. Mereka pun berhasil keluar nih. Adegan berlanjut dengan anak buah Pak Le yang kena marah karena telah kehilangan tas itu. Sialnya, salah satu walkie-talkie ketinggalan di dalam peti dan ditemukan dengan tulisan SMA Gunung Asri. Keesokan harinya di sekolah, Pak Manul, Bu Nirmala, Bu Rahayu, dan Taat sedang mencoba menghitung jumlah uang yang ternyata malah kelebihan. Akhirnya uang itu pun disimpan di dalam lemari perpus. Di sisi lain, saat Taat sedang menelepon dengan agennya, Ipang nggak sengaja denger nih pembicaraannya. Saat mau pergi nih ya, si Lina memanggil Taat dan memberikan sebuah hadiah. Setelah itu Taat mencoba pergi, tapi Lina bingung nih kenapa Taat malah nggak ke kelas. Taat pun ke perpus dan mengambil uang itu sejumlah 50 juta yang ternyata kepergok sama Rahayu dan yang lainnya. Bu Rahayu pun meminta Pak Manul dan Bu Nirmala untuk telepon polisi nih. Taat pun mencoba untuk kabur. Namun saat polisi datang, yang ditangkap malah Rahayu, Manul, dan Nirmala, sedangkan Taat masih jadi buron. Bu Indah pun mengira polisi salah tangkap nih, dan semua murid di sana juga heran. Tapi di sini ada clue nih guys. Saat polisi itu menggunakan megafon, di lengannya terdapat tato anak buah Pak Le. Gak mungkin dong seorang polisi tatoan. Rahayu dan lainnya pun dibawa nih, sedangkan Taat pulang ke rumah. Jadi ya guys, sebenarnya si Taat ini mengambil 50 juta itu dari uang pesangon bapaknya yang digunakan untuk mendaftar di agen. Nah, saat udah sampai di rumah nih ya, Pak Pur pun menanyakan nih apa isi tas yang dibawa Taat. Pak Pur langsung mencoba menelpon polisi nih setelah mengetahui Taat mencuri uang. Taat pun mencoba menjelaskan nih, tapi Pak Pur tak mau mendengar sampai akhirnya si Taat marah. Setelah rada tenang dikit nih ya, si Taat pun mencurahkan isi hatinya kepada Pak Pur dan meminta maaf atas segala tindakannya. Mereka pun kemudian berpelukan. Tak berapa lama Ipang datang nih dan mengatakan bahwa polisi yang sudah menangkap Rahayu dan lainnya adalah polisi gadungan. Teman-teman Ipang juga ternyata sudah mengikuti kemana Bu Rahayu dan yang lainnya dibawa nih. Rahayu dan yang lainnya pun sudah ditangkap oleh Pak Le. Pak Le pun meminta Taat untuk mengembalikan uangnya nih dan mengancam setiap telat 1 menit Pak Le akan membunuh satu dari setiap sandranya dalam kurun waktu 1 jam. Scene pun kemudian berganti di kediaman Pak Le dan ternyata Bu Indah itu juga ikut dalam komplotannya. Karena sudah 1 jam nih ya, Pak Le pun menyiapkan pisaunya. Namun tak berapa lama Taat datang dengan membawa tasnya. Taat yang tak mampu membayar bunganya nih ya pun mencoba untuk bernegosiasi nih sama si Pak Le. Saat sudah sepakat, ternyata Taat menipu Pak Le nih dengan mengambil cincinnya. Pak Le pun memohon Pak Taat agar tidak membuang cincinnya. Nah di sini nih kerjasama guru sama murid terjalin, so epic
Epic banget deh. Pak Taat pun kemudian mengajak guru-guru yang lain kabur nih saat Pak Le dan anak buahnya mencoba mencari cincin itu yang tadi sempat ia buang. Sedangkan Bu Indah sendiri nih membawa kabur tas itu. Terjadi perebutan nih antara Bu Indah dan Rahayu yang dimenangkan oleh Bu Rahayu dong. Ipang yang saat ini sedang memegang cincin Pak Le dikejar nih hingga ke atap gedung. Ipang pun terpojok nih dan berhasil disandera. Taat pun mencoba menolong nih dengan menyerahkan tasnya. Tapi di sini Taat juga berpikir nih ajakan Pak Le yang menggiurkan. Tapi akhirnya nih ya si Taat justru membuang uang itu dan berhasil menyelamatkan Ipang. Uang yang berhamburan pun dipungut oleh para murid nih dan masyarakat sekitar yang ada di sana. Akhirnya Pak Le dan yang lainnya pun ditangkap termasuk Bu Indah nih. Scene pun berganti dengan acara pelepasan Pak Pur. Namun si Taat malah melihat dari kejauhan nih. Bu Rahayu pun mendekat dan bertanya apa sih rencana Taat selanjutnya. Dan ternyata Taat sudah mendapatkan paspor nih untuk menjadi staf kapal pesiar. Seketika itu mereka berdua dicie-cie ini karena kepergok romantisan. Beberapa tahun kemudian Bu Rahayu pun menjadi kepala sekolah. Sedangkan Pak Manul sendiri ini mencoba untuk melamar Bu Nirmala nih. Seketika itu pula si Taat ini kembali datang dan melamar guru di sana. Film pun kemudian berakhir nih dengan Taat yang sedang menasehati dua orang calon guru bahwa guru bisa datang dari siapa aja, nggak harus yang tua, nggak harus yang muda. Guru juga bisa hadir nih dalam bentuk yang nggak disangka-sangka dan arti makna berhasil itu berbeda bagi tiap manusia. Oke guys, itu dia review video gue kali ini dan gue nggak bosen-bosennya nih ngingetin kalian supaya jaga kesehatan kalian selalu. Tentunya jangan lupa juga dong, jangan lupa apa? Jangan lupa kalau kalian suka jangan lupa like. Kalau kalian ngerasa bermanfaat jangan lupa share dan kalau kalian ingin berteman tekan subscribe dan tekan tombol loncengnya. Biar kalau gue ada video baru kalian bakal tahu. Gue juga tunggu nih komenan kalian di bawah tentang kritik dan saran buat video gue selanjutnya. Oke, stay positif dan bahagia selalu. Bye bye, see you next time.